Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Wow, Bang Jana ya, penulis asal kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap malam ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Sanaksara terasa begitu panas. Sudah lama tidak ada hujan yang turun mendera. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kala kemarau pun masih ada hujan yang turun setidaknya 2 kali dalam sebulan. Tahun ini terasa berbeda. Anak sungai terlihat menghitam dan tak layak untuk dipakai mencuci ataupun mandi. Perusahaan air daerah juga melakukan pengetatan karena sungai besar yang menjadi pusat sumber air mereka sudah mulai tercampur dengan air laut di area muara. Angin panas berembus pelan, menjatuhkan dedaunan yang meranggas, rasanya teramat terik, kering, dan begitu melelahkan, terutama bagi mereka yang bekerja di luar ruangan dan di bawah sengatan sinar matahari. Di sebuah ruas jalan di belakang deretan ruko-ruko besar, kendaraan yang mengangkut pasir dan berbagai bahan bangunan keluar masuk untuk bongkar muatan. Rerumputan yang tinggi dipangkas habis, ditimbun dengan tanah merah yang kemudian dipadatkan. Di tempat itu, terlihat beberapa petak-petak dari campuran kayu, semen, bata, dan besi sebagai pondasi bangunan. Rindang pepohonan di area itu tak mampu melindungi para pekerja dari apa yang tengah menyengat kulit mereka yang menghitam. Ayo, itu cepat diuruk, biar bagian dinding bisa langsung dibikin. Jangan kelamaan, nanti malam tidak sempat makan siang, ucap seorang mandor proyek mengawasi pembangunan tempat itu. Jika dilihat dari atas, banyak petak-petak tergambar di permukaan tanah, menunjukkan sekat-sekat bangunan yang akan dibuat. Ya, tempat itu rencananya akan dibuat sebuah townhouse dengan deretan kontrakan yang berjejer di tepian, sehingga bagian tengahnya bisa dijadikan lapangan parkir dan tempat menjemur pakaian. Pak, ini tidak ada selamatan atau apa gitu? Langsung bangun aja. Kok kayaknya dari awal tidak ada tanda-tanda untuk bikin selamatan buat bangun proyek? Tanya seorang kuli muda yang baru saja mengangkut tumpukan bata. Waduh, kalau itu saya tidak tahu. Urusan kita cuma bangun aja. Soal selamatan itu urusan yang punya tempat. Dah, kamu udah usah pikirin, jawab sang mandor yang tidak peduli soal kegiatan seperti itu. Ia hanya berfokus pada ketepatan waktu pembangunan, ditambah mereka semua dibayar borongan, yang berarti semakin cepat selesai semakin baik. Jika pekerjaan mereka tertunda, artinya ada kerugian yang mereka derita karena waktu lebih itu tak akan mendapatkan bayaran berbeda jika mereka dibayar harian. Kuli muda itu tak bisa berkata apapun selain diam dan kembali bekerja menuruti perintah sang mandor. Meski keluarganya sangat berpegang teguh dengan adat, namun ini bukan rumahnya dan belum tentu sang pemilik lahan berasal dari suku yang sama. Namun bagi orang yang sudah sangat terpapar dan berpegangan dengan tradisi, tentu ia merasa ada yang kurang dan khawatir dengan bangunan yang mereka bangun. Ditambah di area itu
terdapat banyak pohon-pohon buah yang rindang. Pepohonan yang ia yakini bisa saja dihuni oleh mereka yang tak terlihat, dan apa yang tengah mereka lakukan sedikit banyak sudah menggusur dan mengusik apa yang tak terlihat. 4 bulan berlalu. Sebuah gerbang berdiri kokoh di antara dinding ruko dan tembok beton yang memanjang ke belakang. Di balik gerbang besi berwarna biru muda itu berdiri 9 rumah kontrakan yang di setiap sisinya berjajar 3 rumah yang kesemuanya memiliki halaman belakang berukuran 2 meter untuk menjemur pakaian pribadi dan dijadikan taman belakang. Di bagian gerbang tergantung plang bertuliskan kontrakan disewakan, hubungi nomor telepon. Karena tempat itu baru saja jadi, sudah tentu belum memiliki penghuni. Beberapa orang yang lewat sempat berhenti dan mencatat nomor yang tertera, tak terkecuali Restu. Hujan mulai turun, meski hanya sekali dalam sebulan. Air sungai yang surut dan tadinya menghitam perlahan berada tak jauh di bawah batas normal. Meski pengetatan penggunaan air pump belum sepenuhnya dihentikan, namun turunnya hujan di tengah bulan menjadi angin segar dan pelepas dahaga. Mengendarai sepeda motor bebeknya, Restu menuju rumah kontrakan yang kemarin sempat ia lihat. Sore ini, ia sudah mengatur janji dengan sang pemilik untuk melakukan survei. Ia memang sedang mencari kontrakan untuk keluarga kecilnya. Ia baru beberapa bulan menikah dan merasa sungkan jika harus ikut tinggal bersama mertua. Sudah waktunya ia berdikari. Ia tak mau dianggap menantu yang menumpang dan tak mandiri. Ditambah, ia merasa sudah memiliki cukup tabungan untuk mengisi rumah kontrakannya dengan barang-barang sederhana. Senyamannya pondok mertua indah, namun lebih nyaman rumah sendiri. Tak ada beban yang mengganjal di hati. Ia tak merasa terus diteror dengan obrolan perihal penghasilan dan pencapaian. Meski mertuanya sangat mengerti dan baik, egonya sebagai seorang lelaki tak bisa dibiarkan terus lapar dan dahaga. Mengontrak rumah dan hidup mandiri adalah bentuk pembuktian diri dan memberi makan ego. Restu berdiri di sebelah motor bebeknya yang terparkir. Sesekali ia melihat layar ponsel berlayar monokrom dengan tombol T9 yang ada di genggamannya. Dia sudah mengatur janji dengan pemilik kontrakan yang dari kabarnya sedang dalam perjalanan. 10 menit berselang, seorang pria parubaya berhenti dan parkir di sebelah motor Restu. Lelaki bertubuh gempal itu memperkenalkan diri sebagai Rido, pemilik kontrakan yang sedang ditunggu Restu. Keduanya berjabat tangan dan saling berkenalan. Kemudian Pak Rido mengeluarkan anak kunci untuk membuka gembok besar yang mengunci gerbang berwarna biru muda. Dua pria beda usia itu saling lempar tanya jawab, namun lebih banyak Restu yang melemparkan tanya. Terlebih, ia begitu tertarik dengan lingkungan kontrakan yang ada di hadapannya. Beberapa pohon rindang, terutama rumah pertama yang langsung berbatasan dengan pohon mangga, bangunan yang benar-benar baru, jadi menambah kesan bagus dan membuatnya sangat menarik. Jadi, berapa ini per bulannya, Pak? Tanya Restu. Oh, sebenarnya 1,2 juta. Tapi karena Mas Restu calon penyewa pertama, saya kasih 800.000. Tapi hanya di 3 bulan pertama. Anggap saja penglaris. Semoga habis ini ada penyewa lain dan bisa jadi penuh. Jawabnya dengan nada bergaya seorang promotor handal. Kalau saya sih cocok, Pak. Mungkin besok bisa ketemu lagi. Nanti saya ajak istri. Ucap Restu. Oh, boleh. Besok habis maghrib saja ya, Mas. Biar bisa lebih santai ngobrolnya. Jawab Pak Rido yang memang merasa waktunya begitu terbatas karena sebentar lagi akan senja. Oh ya benar. Kalau begitu besok malam ya, Pak.
Kalau begitu saya pamit dulu supaya bisa ngabarin istri, ucap Restu yang kemudian berpamitan undur diri. Kedua lelaki itu kembali berjabat tangan dan saling berpamitan. Restu kembali menyusuri jalanan Sanaksara yang kering dan penuh dengan kemacetan, ditambah lampu jalanan belum sepenuhnya menyala dan membuat perjalanannya menjadi lebih redup. Lampu motornya masih berwarna kuning yang sudah tentu tak memiliki jangkauan sinar yang jauh. Beberapa hari berlalu, terlihat sebuah mobil bak terbuka memasuki area melalui gerbang biru muda yang sudah terbuka. Dua orang anak manusia sudah menunggu di depan rumah yang di dalamnya masih kosong melompong. Mereka berdua dibantu beberapa orang lain yang ikut di atas mobil bak terbuka menurunkan barang dan memasukkan ke rumah. Kasur, lemari, meja dan barang-barang lain disusun seadanya. Meski keduanya belum memiliki dan belum membeli banyak barang, proses pindah rumah tetaplah hal yang melelahkan dan membingungkan. Restu dan Mirna menyusun barang-barang berdua selepas mobil dan bantuan pulang dari hunian baru mereka. Tak ada orang lain, hanya mereka yang berada di tempat sebesar itu. Meski teritori mereka hanyalah sepetak rumah kontrakan bersekat untuk kamar tidur, kamar mandi, dan dapur, namun keduanya kini berada di lingkungan berisi 10 rumah kontrakan yang kesembilannya belum berpenghuni. Pasutri muda itu duduk berdua, sembari disorot hawa dingin kipas angin untuk meredakan peluh dan mendinginkan tubuh. Hari sudah menunjuk sore. Keduanya mandi bergantian, sembari salah satunya memperhatikan bagian mana yang dirasa kurang dan akan diisi. Di satu sisi, Restu merasa menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya karena hidup berdua hanya dengan istrinya. Namun di sisi lain, ia dituntut untuk menjadi pemimpin itu sendiri. Dia harus bisa melakukan apapun yang diminta oleh istrinya, entah pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau melakukan pekerjaan rumah yang tak mampu istrinya lakukan. Hanya itu, sebelum ia menyadari bahwa dia juga harus menjadi pelindung dan pelipur hati istrinya dari ketakutan yang akan menyapa mereka. Waktu tak terasa bergulir begitu cepat. Sebulan sudah berlalu tanpa adanya hambatan apapun. Keduanya hidup berdua dengan bahagia dan tanpa gangguan dari siapapun, ditambah keduanya sama-sama bekerja praktis di siang hari, sama sekali tidak ada orang di rumah. Keduanya pergi dan pulang kerja bersama, lalu masak makan malam bersama. Sesekali orang tua mereka berkunjung dan membawakan makanan yang mereka masak untuk dimakan bersama anak dan menantu. Kadang orang tua mereka sedikit renyuh melihat kehidupan pasangan muda itu yang serba minimalis dan apa adanya. Namun, bagaimanapun itu adalah jalan yang sudah dipilih demi bisa hidup mandiri meski hanya berdua dan belum memiliki tetangga. Hingga apa yang mereka harapkan akhirnya terjadi. Pak Rido datang bersama sepasang suami istri dan seorang anak berusia sekitar 4 tahunan. 4 orang itu berkeliling lingkungan sambil sang pemilik kontrakan menjelaskan perihal rumah yang ia sewakan. Pasutri itu mengangguk-angguk tanda mengerti sambil melayangkan beberapa pertanyaan tentang listrik dan air. Apakah itu sudah termasuk dalam harga kontrak atau belum? Tak ketinggalan, mereka juga menanyakan seputar tetangga yang akan tinggal bersama mereka yang tak lain adalah Restu dan Mirna. Parido menjawab bahwa mereka bekerja saat siang dan akan pulang saat sore. Dan selebihnya lebih baik berkenalan dan berbincang sendiri nanti saat keduanya berada di rumah. Pasutri itu sepakat dan berjabat tangan dengan Parido
Keduanya akan tinggal tepat di sebelah kontrakan yang ditinggali Mirna dan Restu. Bagi mereka, semakin dekat dengan tetangga akan menjadi lebih baik, apalagi hanya dua keluarga itu yang tinggal di lingkungan itu. Minggu pagi yang cerah, Mirna sedang asyik menyapu pasir dan debu dari bagian dalam ke arah luar. Hari ini, ia dan suaminya sedang libur. Beruntung, keduanya bekerja di kantor pemerintahan meski belum ada pengangkatan resmi. Restu masih tidur. Ia memang sengaja membiarkan suaminya itu bangun lebih siang di hari Minggu. Ketika sedang menyapu teras, akhirnya ia bertemu dengan tetangga baru yang juga sedang menyapu. Ini yang namanya Mbak Mirna ya? Kenalin, saya Nisa. Sapa tetangga baru yang usianya beberapa tahun lebih tua dari Mirna. Iya, saya Mirna. Mbak Nisa yang baru aja pindah ya? Kami sudah dikasih tahu sama Pak Rido, tapi baru ketemu sekarang. Padahal rumahnya benar-benar sebelahan loh. Sambut Mirna dengan ramah. Akhirnya ia punya tetangga yang bisa diajak bercengkrama saat minggu pagi atau dimintai tolong saat ada keperluan mendesak. Sudah tentu, ia merasa tempat itu tak akan sesepi sebelumnya karena sudah ada penghuni baru. Keduanya berbincang mengenai pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Dari situ pula lah Mirna tahu kalau Nisa adalah ibu rumah tangga muda yang kesehariannya mengurus rumah dan anak semata wayangnya. Juga untuk Nisa, ia akhirnya mengerti mengapa rumah tetangganya itu selalu sepi baik siang ataupun malam. Kegiatan pasangan tetangganya itu membuat mereka tak bisa berkenalan saat keduanya pindah. Hal berbeda memang sudah dirasakan oleh Mirna semenjak kepindahan tetangganya. Dia bisa mendengar samar celoteh anak-anak yang sedang lucu-lucunya. Namun, ia belum menyadari ada hal lain yang akan segera terjadi tak lama dari kepindahan tetangganya itu. Lampu sudah dinyalakan, termasuk lampu gerbang dan halaman yang luas. Meski banyak rumah yang masih gelap karena tak berpenghuni, namun tempat itu setidaknya terasa tak menyeramkan. Dua keluarga itu berada di rumah masing-masing dan menonton televisi sebagai hiburan satu-satunya. Acara komedi di televisi swasta menjadi pelipur hati dari hari yang melelahkan. Tak ada sosial media yang masif seperti 10 tahun setelahnya. Satu-satunya akses internet hanyalah melalui warnet. Mirna sudah mulai mengantuk. Ia beranjak dari ruang tamu yang hanya beralas karpet permadani, sementara Restu, suaminya, masih menonton acara komedi. Wanita muda itu dengan cepatnya terlelap. Dengkuran halus terdengar pelan di kamar yang sepi, sementara di ruang tamu, Restu masih menonton sembari merebahkan tubuhnya dengan kondisi lampu yang sudah dimatikan. Cahaya yang ia dapat hanyalah temaram dari teras dan cahaya dari lampu dapur yang berjarak tak lebih dari 5 meter dari tempatnya membaringkan tubuh. Sesekali, ia masih bisa mendengar tawa dan celoteh dari kontrakan sebelah. Namun, malam ini ada yang berbeda. Di atas plafon, terdengar suara dan pergerakan. Paling-paling cuma tikus. Gumamnya pelan sembari mengarahkan pandangannya sekilas menatap plafon. Ia hanya berpikir dengan cara paling rasional dan paling mendekati. Beberapa kali ia mendengar suara. Namun, makin lama rasanya semakin aneh. Suara itu tidak lagi terdengar secara acak, namun berpola. Tidak ada lagi langkah acak seperti suara tikus yang berlarian, berganti beberapa kali ketukan dengan pengulangan tempo yang teratur. Restu yang merasa terganggu lantas kembali mengalihkan pandangannya menatap plafon di atasnya. Dia berencana
Besok sore akan memeriksanya karena tak ada yang bisa ia lakukan malam ini. Acara komedi itu tak lagi terasa menyenangkan. Gangguan suara yang baru saja terjadi dan terus berulang membuat niatnya untuk meneruskan tontonan mendadak hilang. Televisi ia matikan. Ia beranjak memeriksa pintu dan gorden, kemudian masuk ke kamar menyusul istrinya yang sudah terlelap sejak tadi seakan tanpa gangguan. Keduanya terlelap, namun tidak dengan tetangga di kontrakan sebelah. Nisa sedang bingung karena anaknya yang belum genap berusia 4 tahun sedang rewel dan terus menunjuk-nunjuk ke arah plafon rumah. Nisa juga sempat mendengar suara dari arah atas, namun ia berpikiran hal yang sama dengan tetangganya. Apa yang tengah didengarnya hanyalah tikus yang berlarian. Sementara Ari suaminya sudah tertidur karena kelelahan bekerja. Ia menepuk-nepuk bokong dan mengelus punggung anaknya yang masih rewel sembari terus bergerak menggendong kiri dan kanan. Tidak biasanya anaknya seperti ini. Anaknya yang biasanya berceloteh dan ceria mendadak rewel dan menangis meski tidak kencang dan berteriak-teriak. Gadis kecil itu sesengukan hingga tertidur karena terlalu lelah menangis. Akhirnya Nisa bisa menghela nafas panjang karena akhirnya ia bisa ikut beristirahat. Sementara itu di atas plafon, sesuatu tengah bergerak pelan sembari merayap dalam kegelapan. Serak, serak. Suara kembali terdengar di antara keheningan malam yang menyelimuti dua keluarga. Sementara di luar, angin yang tadinya bergerak dan berhembus mendadak diam, di mana dedaunan yang tadinya terombang-ambing oleh angin mendadak diam. Di halaman yang tak berpenghuni dan diterangi temaram, tubuh transparan berjalan pelan tanpa menyentuh tanah yang sudah dilapisi paving block. Rambutnya yang panjang hingga menyapu lantai meninggalkan bekas garis di atas paving block yang berdebu karena sudah lama tak diguyur hujan. Dia melayang menuju kontrakan-kontrakan kosong yang di dalamnya gelap gulita. Dari balik kaca bening yang tak ditutupi filtrase ataupun gorden, sosok itu terlihat melintas dari satu kontrakan ke kontrakan lain menembus dinding. Di dalam rumah, hawa terasa semakin dingin. Rasanya cuaca tidak seharusnya sedingin ini, namun rasanya begitu menusuk hingga dua keluarga itu mau tak mau harus bergelung di dalam selimut. Sementara keheningan total menyelimuti, suara kipas angin rasanya begitu lantang terdengar bersautan dengan detak jam dinding. Di atas plafon, sesuatu tengah berdiam menghadap sudut tergelap, meringkuk bagaikan goblin yang kuyup kedinginan. Gemertak giginya terdengar menggema di atas plafon yang menembus 3 kontrakan yang berderet. Meski lirih, suara itu menggaung karena tak ada benda lain yang menjadi penyerap bunyi. Ia masih terus mengetuk-ngetuk sembari menggertakkan giginya menunggu untuk menebar teror bagi penghuni yang akan ia temui. Pagi rasanya datang terlalu cepat. Penghuni kontrakan yang tadinya meringkuk harus terbangun karena suara alarm dari jam yang terus bersautan. Kokok ayam juga sudah terdengar entah dari mana, padahal mereka tak pernah melihat ayam yang berkeliaran di area itu. Namun, penghuni kontrakan tak ambil pusing. Bisa saja itu ayam dari orang lain yang suaranya begitu nyaring hingga terdengar lirih menembus dinding rumah mereka. Nisa bangun dan langsung memasak makanan untuk sarapan suaminya. Anaknya yang masih kecil dibiarkan tertidur agar tak mengganggunya mengerjakan pekerjaan rumah. Tak jauh berbeda, di kontrakan yang dihuni Mirna dan Restu juga sudah memulai hari.
Kedua anak manusia itu mandi bergantian, sembari salah satunya menyapu lantai dan membersihkan dapur. Jikalau salah satu sudah selesai dan berpakaian, maka pekerjaan yang tadinya terhenti akan dilanjutkan. Ya, pasutri muda itu memang bergotong royong dalam urusan rumah. Restu bahkan bisa memasak makanan yang sama enaknya dengan masakan Mirna, karena Restu sudah terbiasa membantu ibunya. Ditambah Restu adalah anak bungsu yang sama sekali tak pernah merantau dan selalu memperhatikan sang ibu memasak. Karena itu, ia begitu terbiasa. Bahkan dalam beberapa masakan justru Restu yang lebih piawai melebihi istrinya. Lelaki itu sudah berpakaian rapi dan menunggu istrinya yang sedang berdandan. Niatnya untuk memanjat dan memeriksa plafon menguap seiring kesibukannya untuk memulai hari. Dua keluarga itu bertegur sapa sejenak sebelum mereka pergi ke tempat kerja masing-masing, meninggalkan Nisa bersama anak semata wayangnya. Kondisi yang seharusnya bisa ia gunakan untuk mengurus rumah, memasak, sembari memperhatikan anaknya yang tengah bermain, namun justru menjadi mimpi buruk bagi mereka berdua. Nisa menggandeng anaknya terus berceloteh dan bertanya banyak hal, menutup gerbang yang tertutup namun tidak digembok. Mereka berdua berniat menunggu tukang sayur yang biasanya lewat. Keduanya memang memiliki lemari pendingin, namun jadwal ke pasar hanyalah pada saat hari libur, di mana suaminya bisa menemaninya berbelanja. Ia menunggu sembari bercengkrama dengan putrinya. Sesekali, orang yang melintas menyapa mereka dan bertanya mengapa keduanya berada di dekat gerbang. Sudah tentu ia menjawab singkat perihal menunggu tukang sayur. Kurang dari 20 menit mereka menunggu, sosok yang ditunggu akhirnya muncul sembari mendorong gerobak berisikan sayur, ikan, ayam, dan bermacam-macam bumbu. Mbak, penghuni baru di kontrakan dalam ya? Tanya ibu tukang sayur yang biasanya adalah agen gosip terpercaya. Ya, belum lama pindah. Kemarin ada nanya ke sekitar, katanya pian lewat jam segini. Makanya saya nungguin, jawabnya sembari membubuhkan senyum. Ada serem kah di situ? Maka banyak yang masih kosong. Mana wadahnya ganal banar? Tanya sang tukang sayur perihal rumah kontrakan yang begitu luas namun minim penghuni. Bagi orang lain, sudah tentu tempat itu akan menjadi seram mengingat banyak rumah yang kosong. Apian ini, mana ada seram? Justru nyaman istirahat. Kada ribut kayak di pinggir jalan, jawab Nisa sekenanya. Ia sudah paham obrolan ini akan ke arah mana jika diteruskan, oleh karena itu ia segera membayar dan berpamitan. Ia kembali masuk ke area rumah dan menutup gerbang. Tak ketinggalan, ia juga mengunci grendel meski tak digembok. Dia sedikit menggerutu karena sudah tentu obrolan barusan akan menjadi momok di dalam kepalanya. Dia paham, bercengkrama dengan tukang sayur bisa saja menjadi sumber informasi dan gosip terbaru, namun juga bisa menjadi bahan pikiran jikalau obrolannya sudah menyerempet perihal tempat tinggalnya dan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Arin yang masih kecil dibiarkan bermain sendiri sambil sesekali ia perhatikan dari koridor yang menghubungkan antara ruang tamu dan dapur. Anaknya sudah mengerti dan sudah bisa bercerita perihal apa yang ia lihat dan ia rasakan. Karena itu, ia tak terlalu khawatir. Ditambah, area rumahnya sama sekali tak ada barang berbahaya selain di dapur. Iya, Arin tadi beli sayur sama bunda. Tante tadi beli sayur juga. Suara lirih dari Arin yang sedang mengobrol sendiri di ruang tamu terdengar hingga ke dapur. Namun mendadak Nisa menghentikan kegiatannya. Kata tante membuatnya mengernyitkan dahi. Apakah Mirna sudah pulang dan mampir? Namun rasanya tidak mungkin karena ini adalah hari kerja yang biasanya padat. Nisa meninggalkan pekerjaan dapura sejenak, kemudian berjalan mendatangi Arin yang sedang bermain.
Dia tidak melihat siapapun bersama anaknya, hanya si kecil yang berceloteh sambil bermain boneka beruang dan Barbie yang dibuat seolah-olah saling mengobrol. Nisa menghela nafas lega. Dia tidak menemukan siapapun di sana. Ia kembali tenang dan berjalan menuju dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Ya, Nisa memang tidak melihat siapapun selain anaknya, tapi berbeda dengan Arin yang masih mengobrol dengan sosok tante yang berdiri menatapnya dari balik kaca bening. Sosok yang memandang dingin sembari sesekali tersenyum dan berdiri mengambang 10 cm dari lantai teras yang berlapis keramik putih. Arin masih terus bermain sambil berceloteh sendiri hingga ia akhirnya berteriak dan menangis sembari berlari ke arah ibunya yang berada di dapur. Loh, Arin, kenapa? Tanya Nisa yang bingung karena tiba-tiba saja anaknya menangis dan berteriak. Tante, Arin takut sama tante, ucapnya sambil menunjuk ke arah kaca yang gordennya terbuka. Nisa mengernyit dan menatap ke arah yang ditunjuk anaknya. Tak ada seorang pun di sana. Dia menatap halaman kosong yang diterangi terik matahari yang begitu panasnya. Ya sudah, mainnya di sini aja ya, biar dekat sama bunda ya, ucapnya sambil menurunkan Arin dan berlari menuju ruang tamu untuk mengambil mainan anaknya. Ibu dan anak itu kembali tenang dengan kegiatan masing-masing, meski sesekali Arin masih suka menoleh ke arah ruang tamu yang pintunya tertutup. Ia masih merasa dipanggil-panggil oleh sesuatu yang tak nampak di mata ibunya. Sesekali, gadis kecil itu masih terlihat menggeleng kala menatap kaca yang berada di ruang tamu. Entah apa yang sudah ia lihat, namun sikap Arin yang tadinya berceloteh dan bercengkrama tiba-tiba terlihat enggan. Malam telah tiba. Semua anggota keluarga sudah berkumpul. Nisa beserta Arin dan suaminya, juga Mirna dan Restu di rumah sebelah. Dua keluarga itu tenang dengan kegiatan masing-masing, namun Nisa yang tadinya sibuk melayani suaminya yang minta dipijit mendadak panik karena tubuh Arin mendadak panas tinggi. Gadis itu mendadak rewel dan terus menangis tanpa air mata. Arin yang sedari tadi bertiarap karena sedang dipijit mendadak bangkit dan menggendong putri kecilnya. Tidak biasanya, anak semata wayangnya ini menangis tanpa air mata dan mendadak rewel dengan tubuh yang panas tinggi. Nisa yang panik langsung menuju dapur dan mengambilkan air dingin untuk kompres. Dalam kepanikannya, sesuatu berputar di dalam kepalanya. Semuanya begitu tiba-tiba. Sejak kejadian tadi siang, Arin memang terlihat lebih murung dan tak ceria seperti biasanya. Sudah tentu ada sesuatu yang terjadi padanya, namun ia belum tahu itu apa. Sementara mereka sibuk dengan apa yang membuat panik, suara-suara dari atas kembali terdengar. Tak lagi hanya ketukan, namun langkah berat yang berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain melintasi dua rumah menuju rumah kontrakan kosong nomor 3 yang berada di ujung. Penghuni dua rumah itu mendongakkan kepala sambil mengikuti arah suara. Keempatnya, meski tak saling bicara, memiliki pikiran yang sama. Itu sudah tentu bukanlah binatang, entah tikus atau musang, sudah jelas. Itu adalah langkah berat seperti sosok manusia yang berlarian di atas plafon yang gelap. Tak hanya langkah yang terdengar berat, juga suara cakaran yang terus-menerus berpindah dengan sangat cepat adalah hal yang tak mungkin jika ada binatang yang bisa bergerak secepat itu dan mencakar dari satu sudut ke sudut yang lain dalam tempo begitu singkat. 5 orang manusia yang bersekat dinding di bawah atap yang sama itu hanya bisa diam sambil berdoa. Ini bukanlah kali pertama dan sudah tentu ini bukan jadi yang terakhir.
Eskalasi teror berupa bebunyian terdengar semakin sering dan nyaring, membuat mereka semua terpaksa menutup telinga dengan bantal yang membekap kepala. Nisa, Ari dan Arin berboncengan setelah sebelumnya merasa ada yang tak beres pada anak mereka. Sepasang orang tua muda itu merasa ada yang mengganggu sang anak hingga Arin menjadi panas dan murung. Benar saja, dia kapidaraan karena hari sebelumnya berinteraksi dengan sesosok wanita yang sebelumnya berjalan dari satu kontrakan ke kontrakan lain dengan menembus dinding. Bocah kecil itu dilumuri kunyit bercampur kapur sirih di dahi dan 2 daun telinganya. Adalah sudah tradisi jika anak yang kapidaraan harus diobati dan diberi campuran bahan tadi dari orang yang mengerti. Orang yang membantu mereka tak menceritakan detail, hanya mengatakan bahwa Arin baru berinteraksi dengan yang tak terlihat hingga sawan atau kapidaraan. Bantuan yang diberikan pun hanyalah menyembuhkan Arin dan memagari bocah itu, namun tidak dengan sumbernya yang bisa jadi akan mengganggu lagi ke orang lain, para orang dewasa yang sudah mulai jengah. Alarm tidak lagi berbunyi. Ya, hari ini adalah Minggu pagi yang terasa tenang dengan embun yang masih melayang tipis sisa dari dini hari. Restu terbangun saat matahari mulai meninggi. Kali ini ia tidak akan lupa dengan apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Rencana untuk memeriksa plafon yang setiap malam selalu ribut dengan suara cakaran dan ketukan-ketukan. Ia keluar rumah dengan pakaian seadanya tanpa mandi, mencari tangga yang semoga saja memang disediakan oleh pemilik di suatu sudut. Beruntung, dia menemukan tangga aluminium di belakang kontrakan kosong di sisi seberang kontrakannya. Dengan santai, ia memanggul dan menuju lubang plafon yang ditutup dengan plywood sebagai akses untuk memeriksa kebocoran dan masalah kelistrikan. Dengan hati-hati, Restu meniti satu demi satu anak tangga hingga tangannya bisa menjangkau plywood yang menutup lubang. Restu mendorong pelan dan menyingkirkan penutup itu ke arah samping. Ia merogoh kantong celananya dan mengambil senter yang sudah ia siapkan. Kepalanya ia masukkan ke dalam lubang beserta satu tangannya yang memegang senter yang menyala. Ia menyorot sudut, berusaha menemukan binatang yang selalu membuat kegaduhan saat malam, namun apa yang ada di kepalanya tak selalu sesuai dengan realita yang ia lihat. Di sudut gelap ruangan kosong itu, dia justru menemukan sesosok yang sedang meringkuk dengan rambut panjang yang membelakanginya menghadap sudut. Restu mendadak tercekat. Dadanya terasa digedor dengan kencang karena tak membayangkan perihal apa yang akan ia temukan. Matanya masih membijing, adrenalinnya merusuh karena takut dan penasaran. Ia masih menyorot sosok yang meringkuk seperti tengah kedinginan dan mendadak nafasnya tertahan kala sosok itu bergerak dan berdiri membelakanginya. Ya, itu seperti sesosok wanita dengan badan kecil yang tak terurus dengan rambut dan pakaian penuh debu. Kretek, kretek. Degup jantung Restu semakin memburu. Seiring adrenalinnya yang terus naik hingga ke puncak, matanya membelalak kala kepala sosok itu berputar 180 derajat dan tersenyum menghadapnya. Perasaan Restu semakin tak enak. Ia harus segera turun. Tangannya yang lain bersiap memegang plywood penutup, sembari matanya terus terpaku pada wajah penuh debu dengan raut keribut seperti sesosok nenek dengan perawakan kecil. Sosok itu mendadak melangkah mundur dengan kepala yang terus menatap Restu dan mendatanginya dengan cepat. Restu yang terkejut langsung menarik plywood penutup dan segera turun untuk menyelamatkan dirinya.
Jempol kakinya sempat terselip dari pijakan dan hampir saja jatuh terlentang menghantam lantai keramik yang dingin. Beruntung, dia masih bisa berpegangan meskipun merasa oleng karena tak stabil. Restu terduduk sambil terus mengatur nafasnya yang tak beraturan. Degup jantungnya masih terus melaju dan sudah tentu butuh waktu baginya untuk membuat metabolisme tubuhnya kembali normal. Darah yang mengalir sekujur tubuhnya terasa berhenti. Wajahnya mendadak pucat dengan bibir yang putih. Ia terus beristighfar dan menyebut nama Tuhan sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, semakin lama ia berpikir, dalam keadaan yang tak stabil, ia tentu tak bisa merunutkan segala kejadian dengan sistematis. Dia masih belum menyadari sejak kapan gangguan ini terjadi. Ia masih belum menyadari kapan hidupnya yang tenang mendadak menjadi penuh teror. Restu menelpon orang tuanya dan menceritakan apa yang tadi pagi ia lihat. Dia memang begitu dekat dengan kedua orang tuanya karena ialah anak terakhir yang tak pernah merantau dan keluar dari rumah hingga menikah. Ayahnya menyuruh Restu untuk merunutkan semuanya. Sejak kapan ia mendapatkan gangguan dan sejak kapan ia merasa tak nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan sudah tentu sang ayah memintanya untuk menghubungi pemilik kontrakan dan menceritakan semuanya dari awal dan apa yang dia lihat. Mungkin saja pemilik kontrakan bisa menelaah apa yang terjadi dan mencari bantuan untuk mereka, karena bagaimanapun kenyamanan penghuni adalah tanggung jawabnya sebagai pemilik hunian. Restu mengiyakan dan memutuskan untuk menghubungi Pak Rido dan menceritakan pengalaman yang baru saja ia alami. Menjelang maghrib, seseorang tiba dengan mengendarai sepeda motor. Pria parubaya bertubuh gempal itu memarkirkan kendaraannya di depan rumah Mirna dan Restu. Dia menatap sekitar dan memperhatikan dengan seksama. Ia berkeliling, melihat setiap jengkal sudut yang sudah ia persiapkan. Pak Rido, dia diam di satu sudut dan menatap sembari mengangguk. Sesosok wanita yang berdiri melayang tanpa menyentuh tanah dengan mata yang membelalak tanpa kelopak seolah berbicara padanya. Dia hanya tersenyum, kemudian menggeleng pelan tanpa suara. Apa yang sedang ia lakukan, setiap kata ia ucapkan tanpa suara. Dia berbalik badan dan kembali ke parkiran, kemudian mengetuk pelan rumah Nisa dan keluarganya. "Assalamualaikum," serunya, membuat sang penghuni segera beranjak menuju pintu. "Waalaikumsalam. Ada Pak Rido, silakan masuk dulu," ucap Nisa, kemudian mempersilahkan pemilik kontrakan itu duduk di lantai beralas karpet dan memanggil suaminya. Pak Rido, ada apa Pak?" tanya suami Nisa. "Oh ini, kemarin saya dapat telepon dari Mas Restu yang di sebelah. Katanya belakangan di sini ada gangguan ya. Mas Restu juga katanya sempat melihat ada yang merayap di plafon. Makanya saya ke sini." Kisahnya singkat sembari memperhatikan ruangan. "Oh iya Pak, anak saya sampai kepidaraan gara-gara lihat kuntilanak di balik kaca itu," jawab Ari sambil menunjuk kaca yang membatasi ruangan itu dengan teras. "Oh iya, saya sudah ketemu sama hantunya tadi. Katanya kalian di sini kada jaga kebersihan, makanya diganggu. Malahan sebelah juga kena ganggu." Kisah Pak Rido yang mendadak membuat Nisa dan suaminya yang mendengarkan dari kamar menjadi diam. "Saya senang kalau ada yang ngontrak, apalagi sampai betah. Tapi tolong, rumahnya dirawat dan dijaga. Jangan sampai sembarangan, apalagi kalau buang pembalut sama popok bayi," lanjutnya, dan semakin membuat Ari beserta istrinya terdiam. Keduanya memang sembarangan, ya, suka membakar sampah di halaman belakang, termasuk sisa popok dan pembalut. Maafkan kami Pak, saya kira kalau dibakar begitu jadi minim sampah," jawab Ari sambil tertunduk. Dia juga merasa bingung. Tidak mungkin Pak Rido sampai tahu apa yang mereka lakukan,
kalau memang ia tak berkomunikasi dengan apa yang sudah tinggal lebih dulu daripada mereka. Saran saya, malam ini juga bersihkan apa yang ada di halaman belakang. Buang, jangan sampai ada sisa. Kasihan anak kalian. Ucapnya membuat Nisa dan suaminya bergidik. Ya, memang benar, bukan mereka yang diganggu, tapi anak mereka. Iya Pak, maafkan kami Pak, jawab Aris sambil tertunduk dan tak tahu harus berbuat apa. Masih untung mereka tadi usir setelah perilaku mereka dikuliti seperti itu. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu, mau ke sebelah, ucapnya kemudian berdiri dan berpamitan. Parido berjalan menuju teras rumah Mirna dan Restu. Dia mengetuk pelan karena melihat televisi yang menyala dengan seorang penonton. Parido, Pak, mari masuk Pak, ucap Restu. Gak ada usah lama, kemarin ketemu yang di atas plafon, tanya Parido yang langsung pada intinya. Dia juga sudah diberitahu soal itu oleh Restu saat lelaki itu menghubunginya. Ya, kayak yang saya ceritakan kemarin, jawab Restu sambil mengangguk. Sekarang sudah aman. Pokoknya, kalau Kada mau olah hal, pasti Kada bakal diganggu. Lantas Parido juga menceritakan garis besar mengapa mereka akhirnya diganggu oleh penghuni plafon. Yang di plafon sama yang di pohon memang penghuni lama. Sengaja ndak saya usir karena mereka memang ndak pernah ganggu. Tujuan awalnya ya supaya bisa jaga. Soalnya di sini dulu memang kebun buah. Tapi karena sebelah bikin soal, makanya mereka jadi ganggu. Kalian pasti dengar suara habis mereka pindah ke sebelah kan? Tanya Parido dengan nada yakin. Sudah, sekarang semua sudah aman. Mulai malam ini, seharusnya kalian ndak bakal diganggu lagi, ucapnya pada Restu. Hei, ketuk plafon 2 kali, serunya. Kemudian plafon berbunyi seperti diketuk dengan jemari yang tak memiliki daging. Sudah, jangan usil lagi ya. Sana balik ke pojokan. Awas kalau ganggu lagi, serunya. Kemudian semua hening tanpa ada ketukan balasan. Hal itu membuat Restu dan Mirna tercengang. Apa yang sudah mengganggu mereka ternyata adalah sesuatu yang sengaja ditaruh sang pemilik kontrakan sebagai penjaga dan akan berbuat usil jika ada hal tak baik yang dilakukan oleh penyewa. Tapi abis ini Kada bakal ganggu lagi kah? Tanya Mirna yang berusaha memberanikan diri untuk bertanya. Tenang, kalau kalian hidupnya baik-baik saja kayak biasanya aman. Toh, selama ini belum pernah ada gangguan kan? Tanya Parido yang pada akhirnya membuat mereka berdua berpikir dan merunutkan semuanya mundur. Ya, memang sebelumnya tidak pernah ada gangguan, jawabnya. Karena sudah merasa semuanya kembali aman dan terkendali, Pak Rido berpamitan pada penghuni pertama kontrakannya itu. Lelaki berbadan gempal itu menatap pohon, kemudian meninggalkan area kontrakan dan menutup gerbang. Sementara itu, di atas pohon mangga, sosok perempuan itu tetap saja melotot tanpa kelopak sambil tersenyum menatap punggung Parido yang menghilang ketika berbelok. Ya, dia memang tak akan mengganggu seperti sebelumnya. Begitu pula sosok yang ada di atas plafon, namun keduanya masih tetap di tempat yang sama, menunggu kehilafan dari penghuni yang berada satu area dengan mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Di sini ternyata apa yang sudah mengganggu penghuni kontrakan itu adalah inguan ya teman-teman. Ini dalam bahasa Kalimantan inguan ya. Jadi inguan itu adalah sosok makhluk gaib yang memang sengaja dipelihara oleh seseorang. Biasanya kalau di Kalimantan atau kalau di Jawa ada juga ya, tapi sebutannya berbeda. Ini biasanya ditaruh untuk menjaga kebun. Biasanya zaman dulu kan kebun, karena kebun itu banyak yang maling tuh. Jadi makhluk-makhluk ini memang sengaja dipelihara dan ditaruh di situ untuk menjaga area kebun itu, untuk keamanan. Dan di sini mereka tidak akan mengganggu orang-orang yang enggak rusuh ya, yang tidak mengganggu di sekitaran situ. Dan ternyata penghuni kontrakan baru ini sudah membuat sesuatu yang mengganggu keberadaan mereka. Ada dua total lingkungannya berarti ya, yang satu di pohon mangga, yang satu lagi di atas pelapon rumah. Ih, serem banget ya di atas pelapon rumah. Itu
yang paling mengerikan ketika dia lagi naik ke plafon meriksa tuh ada nenek-nenek lagi ngeringkuk di pojok. Aduh, siang-siang padahal ya kan, kalau saya mah udah nggak mau deh, udah nggak mau lagi cabut, udah pasti cabut tuh, tinggal ngapain tinggal di situ. Oke lah, ingwannya nggak ganggu kalau kita nggak ganggu dia, tapi tetap aja kan kita tinggal di rumah yang di atas plafonnya tuh ada sosok nenek-nenek yang nungguin, nggak bangga banget ya kalau saya langsung cabut. Dan apalagi terutama istrinya si Ari ya, yang harus sendiri, nggak sendiri sih, berdua tapi sama anaknya setiap hari karena suaminya kerja, dan tetangga sebelahnya kalau siang itu dua-duanya kerja. Jadi bener-bener dia hanya sama anak yang masih kecil. Waduh, ngeri banget ya. Dan di sini ternyata Iwan itu marah ketika Ari dan istrinya itu sering buang pembalut, buang popok anaknya, dan bukan cuma dibuang, dibakar tuh di belakang. Jadi itu mengganggu. Tapi baru tahu juga ya, itu dibakar sih ya. Dan biasanya kan harusnya dibersihin dulu. Jadi ya di sini jadi pelajaran lah ya buat kita ya. Dan Pak Rido di situ tidak mau mengusir ingwannya itu, tapi justru meminta untuk penghuni kontrakannya untuk bisa lebih menjaga sikap. Waduh, keren banget ya kisah kayak begini nih, kisah dari Kalimantan Timur. Terima kasih untuk Bang Jana atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong bantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.